Dulu sempat nanya juga case-nya seperti apa dulu, kasus yang dulu kayak gimana. Kalau kasus itu terkait kayak bukti permulaan, aduh saya tidak mau pegang nih karena itu unsur pidana. Belum tentu si pengguna jasa ini mau dikenakan PP 12% karena sudah terikat kontrak. Nah, jadi yang akan menanggung 1% itu siapa? Gembar, kembali lagi di program Gembar Inspirasi ini. Kali ini kita akan podcast bersama dengan konsultan pajak, yaitu ada Pak David SE SHMH AKCA ya. Dan kemudian kita juga panjang ya Sobat Gembar. Kali ini kita juga akan ditemani sama founder Gembar nih, ada Pak Denny Widya CBC. Oke, mungkin Pak David juga bisa sapa-sapa dulu ya teman-teman kita dan Pak Denny. Oke, Sobat Gemar, kita akan podcastnya kali ini benar-benar keren banget karena kita akan bahas tentang pajak ya. Kira-kira Sobat Gemar kali ini taat pajak nih enggak? Kita akan bahas ini berapa penting sih bayar pajak. Dan mungkin dari Pak David nih bisa sharing dulu nih, apa sih pentingnya pajak atau mungkin definisi dari pajak tersendiri. Oke, jadi gini berarti kayak kalau di pajak itu kan di aturan sendiri juga dijelaskan pajak itu kan bersifat memaksa. Jadi itu sebagai warga negara Indonesia itu kita harus melakukan kontribusi kepada negara. Jadi misalnya kita memberikan sumbangsinya lah dari penghasilan kita yang udah kita dapat dan itu kita setor ke negara. Kecil atau besarnya itu tergantung dari tingkatan penghasilan kita. Dan itu juga terbagi untuk dari pribadi maupun badan. Pribadi itu termasuk orang pribadi seperti kita dan badan itu seperti perusahaan. Nah, dengan adanya pajak itu ya itu akan memberikan dampak yang signifikan kepada negara ya, bisa memberikan kayak pembangunan dan untuk merapikan ke bagian belakang-belakangnya kayak ke daerah-daerah dikasih bantuan seperti itu sih. Nah itu keren banget nih ya. Jadi emang bersifat memaksa ini ya. Yes, jatuhnya bilang bersifat memaksa bener. Ada di undang PPH. Nah, Karena gini, sebenarnya pada prinsipnya ya, pada prinsip itu orang nggak suka bayar pajak udah pasti. Betul Pak. Tapi karena kita sebagai warga negara, pemerintah memerlukan dana untuk pembangunan, gitu kan ya, Pak David ya. Betul. Nah, salah satu dana untuk pembangunan itu ya dari pajak warga negaranya. Jadi paling besar itu ya di pajak. Iya, pajak itu sebenarnya upeti yang sah. Betul. Ya kan? Kalau zaman dulu tuh kan ada upeti juga ke raja, ke penguasa gitu ya. Pak. Nah, pajak tuh seperti itu, cuma secara legalitas sah, itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Betul. Nah, seperti itulah ya, Betul kira-kira banget ya. Pak Denny. Nah ini keren banget ya Sobat Gemar, terutama nih kayaknya Tika yang akan benar-benar belajar nih sama Pak David dan Pak Denny karena Anak muda harus belajar pajak. jadi Betul, harus melek, di sini Kartika akan mewakili teman-teman di sini untuk belajar tentang pajak juga ya, apalagi sekarang lagi isunya kenceng banget nih. Wah, kenceng nih, 12% tahun depan. Tahun depan per 1 Januari 2025. Nah, ini gimana nih Pak David, menurut Pak David sendiri, apa sih pro kontranya yang sering dibahas kita apalagi yang di konsultan pajak? Sebenarnya sih PPN itu kan emang udah ada di aturan di Undang-Undang Harmonisasi tahun 2021 ya, tahun nomor 7 itu. Nah, itu kan udah dikasih tahu bahwa per 1 Januari 2025 itu jadi 12%. Cuman sekarang kan negara kita kan semenjak COVID kan masih kayak pasca pandemi lah, masih ada pemulihan lah, jadi merasa berat beberapa orang dan beberapa perusahaan juga banyak yang merasa itu berat banget. Naik 1% itu dianggap seperti naik 9%. Jadi beban kita nambah 9%. Jadi anggap nih kita beli suatu barang harganya 100.000, itu naiknya sekitar 9%, bukan 1%. Bukan, jadi banyak pro dan kontranya. Ada yang oke, ada yang kontranya. Ya udah, bisa nggak sih misalnya ini diganti ya sebentar. Sementara itu ya pemerintah juga bingung kan, karena undang-undang udah ada. Terus kalau mau diganti itu dia harus terbitkan perpu, namanya pengganti undang-undang. Nah itu harus jelas dan itu harus benar-benar dilaksanakan, kalau enggak ya bingung. Ya, cuma nih ya saya coba tambahkan atau nih gini, sebenarnya kan PPN itu ya sebenarnya pajak yang tidak langsung lah ya. Betul Pak. Pajak tidak langsung, jadi gini teman-teman, supaya teman-teman juga punya pemahaman ya. Sebenarnya PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Jadi setiap transaksi
barang atau jasa ada pajak pertambahan nilainya, ya kan? Nah, kalau mata rantai itu makin panjang, pertambahan nilai itu akan makin banyak. Betul. Benar ya? Nah, ujung-ujungnya konsumen terakhir itu yang berat di situnya. Betul, Pak, Karena betul. konsumen terakhir itu harus menanggung PPN berdasarkan mata rantai pertambahan Betul, nilai itu betul. kan. Sedangkan di perusahaan itu, kalau ini perusahaan A, pabrik, ke distributor, ke retailer, makin ke toko, itu mereka PPN itu bukan sebagai biaya bagi mereka. Bisa Benar dikreditkan, kan? Bisa betul, Pak. dikreditkan. Kalau teman-teman belajar pajak, itu bukan jadi biaya bagi mereka. Sebenarnya nggak menambah biaya bagi mereka secara akuntansinya. Betul. Mereka itu bukan cost, bukan biaya. Nah, itu akan menjadi biaya di konsumen akhir Ya, yang orang pribadi. Ya, seperti kita Seperti nih. kita nih yang jadi akan menanggung. Menanggung Misalnya, banget kan. Menanggung. Kita misalnya beli handphone, ya, beli handphone dari pabrik jual ke distributor. Kena PPN. Nah, di distributor PPN 12% itu nggak jadi biaya, bisa dikreditkan. Dari distributor jual ke toko. Toko juga kalau dia PKP dia bisa kreditkan. Nah, dari toko jual ke kita. Nah, kita kan PPN ini nggak kita bisa kreditkan. Jadilah biaya di kita. Jadi biaya kita jadi makin besar. Yang berat itu di konsumen akhir menurut saya. Benar nggak? Kira-kira Betul, Pak. David? Betul banget, betul. Nah, nanti yang akan menanggung bebannya itu, mengapa masyarakat mengeluh? Karena yang akan menanggung beban itu masyarakat. Betul, masyarakat. Konsumen akhir yang menanggung beban PPN dari mata rantai ini nih. Semakin panjang mata rantainya, harga itu akan semakin besar kan? Betul, Pak, betul banget. Makanya bikin berat itu. Jadi naik 1% dianggapnya seperti 9%. Iya. Karena benar-benar susah banget sih itu. Wah, itu keren ya, ini jadi pembelajaran nih Iya. Sobat Gemar. Tapi nih Pak David, kalau misalkan kita lihat kan banyak banget orang-orang tuh yang belum terlalu Peduli ya. Peduli ya. gitu dengan pajak gitu. Bahkan banyak juga yang pelaku usaha yang tidak wajib pajak dan lain sebagainya. Kira-kira Pak David mau sharing nggak sih problem apa aja yang sering muncul nih? Kira-kira berkaitan dengan pajak atau orang-orang yang tidak taat pajak gitu. Kalau pengalaman saya sih banyak sih, mungkin beberapa UMKM yang bikin PT ya. Nah itu biasanya tuh pembukuannya sih, pencatatannya biasanya tuh nggak rapi banget. Dan kita sebagai konsultan pajak juga mengarahkan bahwa kamu kalau udah bikin PT harus ada orang admin, harus ada pencatatannya. Kalau nggak ada, kenapa satu? Kamu kalau satu akan diperiksa orang pajak, kamu akan bakal kenalnya lebih gede, saya bilang. Dan kita udah memberikan arahan seperti itu, dan kalau bisa mereka harus benar-benar merapikan. Karena kalau pembukuan kita rapi ya kita pajak kita akan aman. Setuju ya Pak Den ya? Setuju. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi pencatatan keuangan tuh benar-benar harus rapi banget gitu. Betul. Iya. Kalau untuk PT, kalau untuk pribadi juga ya mutasinya kalau bisa digabung dengan uang yang biasa dapat dari gajian atau yang manapun ya harus dipisahkan. Misal dari usaha ada penghasilannya di bank A, di gajian di bank BCA atau ini bank Mandiri, ya udah masing-masing harus dihitung. Oke. Ya paling susah itu di orang pribadi sih, karena kita tidak bisa mengontrol kenaikan asetnya dia kan. Jadi kalau bisa ya sebelum beli aset kita harus mikir nih, kita mau beli asetnya apa nih buat tahun berikutnya nih. Nah itu kenaikan itu harus kita hitung. Oh ternyata kita mau beli aset misalnya dengan metode cicilan. Nah dengan metode cicilan kita lihat nih penghasilan kita udah tahun sebelumnya udah menutupi belum dengan biaya hidup dengan itu segala macam. Kalau dibilang oh masih kurang, berarti ya udah harus ada penambahan penghasilan lagi. Intinya ya di pajak itu adalah kenaikan aset kamu di orang pribadi tersebut harus sesuai dengan pendapatan kamu sih. Oke, deh keren banget ya. Ya saya tambahkan ya Tika, Iya, sebenarnya. boleh. Karena gini, salah satu yang bisa membuat orang miskin tuh selain sakit, ya sakit juga bisa membuat orang miskin. Biaya pengobatan tuh mahal karena adalah pajak kalau kita tidak melakukannya dengan benar gitu loh. Denda pajak itu luar biasa. Ada yang 2 kali tuh 2 kali lipat loh. Ada 4 kali juga kan? Bayangkan, misalnya kita harus bayar pajak 1.000, karena denda harus bayar 4.000. Sanksinya, apakah itu nggak membuat kita miskin? Wah. Nah, makanya sebelum itu terjadi, kita harus aware, kita harus peduli dengan masalah perpajakan gitu loh. Apalagi sekarang isunya adalah NIK jadi NPWP. Betul. Oke. DJP tuh bisa men-trace transaksi kita selama transaksi itu ada dasar NIK-nya, KTP-nya. Nah,
Kalau kita nggak terbiasa dan itu, ya siap-siap aja. Hati-hati lah, maksudnya kita harus ini mensadarkan ya. Podcast ini untuk mensadarkan masyarakat, kita mulai hati-hati. Karena salah satu yang bisa membuat kita miskin, ya maksudnya kita harus bayar sanksi 4 kali lipat loh dari yang seharusnya. Itu membuat kita miskin. Betul. Ya adalah kita kesadaran berpajak gitu loh. Kalau kita bayar dengan benar, kita bayar dengan tepat waktu, aman. Okay. Ya kira-kira gitulah ya. Betul Pak. Nah tapi ini penasaran nih jadinya, dia kan Tika masih muda juga gitu, masih mau mulai untuk mungkin buka usaha nanti. Nah ini mengakibatkan orang terkena jadi denda kayak 1 kali lipat atau 2 sampai 4 kali lipat itu ya? Ada. Kira-kira penyebabnya apa nih Pak David? Kira-kira mungkin bisa share. Biasanya itu penyebabnya kalau kita dilakukan pemeriksaan ya, terus ternyata sanksi kita pajak total yang kita itu ternyata di pas pemeriksaan ketahuan nih nilainya, dan itu akan naik tuh berapa persen itu dendanya. Terus dikali bunga, belum pertama sih bunganya paling gede tuh ya, bunga, terus apalagi terkait PPN, nggak bikin faktur pajak keluaran. Nah itu sanksinya dulu DPP 2%, sekarang jadi 1%. Itu kan menghemat banget nih 1%, karena yang bikin bonyok itu yang itu pertama PPN sih. Jadi kalau kita pengusaha ternyata kita udah PKP terus kita diperiksa ternyata ada pendapatan yang belum dilaporkan, itu kan selisihnya kan dibayarin DPP-nya berapa 1% sama PPN terutangnya berapa. Nah itu akan berbunga PPN terutang tersebut. Maksimal itu 24 bulan. Ya bayangin aja jadi berapa bulan tuh Mbak. 24 bulan kali bunganya anggap 2%, kalau nggak salah 1,7 kalau nggak salah, kurang lebihnya sih. Biasanya 1,7-an sih kalau pemeriksaan. Dan itu kan besar banget kan tingkatannya kan. Ini keren nih. Di Pak David, aku juga mau tanya nih, kalau misalkan pelaku usaha kecil gitu kan, apa sih tips-tipsnya yang harus mereka pahami gitu untuk melakukan pencatatan keuangan gitu kan? Karena pasti UMKM yang kecil sama dengan perusahaan yang lebih besar itu catatan keuangannya pasti berbeda. Beda banget pasti Mbak. Karena yang pertama ya minimal ya seperti saya bilang sih, kalau UMKM kecil ya minimal punya orang admin lah ya untuk yang merapikan pembukuan mereka. Contoh kayak bank keluar sama bank masuknya, itu kan kita harus tahu dong bank keluarnya terkait apa, bank masuknya terkait apa, dan itu harus benar-benar dia pahami sih. Ya kan kalau biasa kerjaan admin kan klerikal itu kan gampang langgapannya ya, daripada bikin akuntansinya kan. Kalau akuntansi ya bisalah kita sewa seorang akuntan atau konsultan buat bikin pembukuannya. Tapi minimal harus ada orang admin untuk yang merapikan. Kalau dari persepsi saya seperti itu. Sepanjang nggak ada itu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sebagai konsultan. Kan kita nggak mungkin konsultan itu langsung bikin tanpa ada orang admin tembak-tembakan, nggak mungkin. Jadi bumerang juga sebagai konsultan sebenarnya. Jadi dilema sih kalau menurut saya pribadi sih. Saya juga ada beberapa klien seperti itu juga, saya kadang nggak mau ambil, dikasih klien baru ada mau pegang nggak mau, saya bilang. Kalau udah nggak rapi banget. Nggak rapi banget saya nggak mau. Karena kan jadi dilema buat saya juga kan. Oke, wah keren nih. Mungkin dari Pak Denny mungkin ada yang mau ditanyain juga nih kepada David. Iya, mengenai inilah ya. Sekarang kan setelah NPWP dipadankan dengan NIK ya. Ya Pak. Nah, kemudian nanti tuh kita belum tahu nih tahun 2000, karena itu kan terjadi tahun 2024 ini ya. Nah, di tahun 2025 adakah pelaporan yang baru atau sistem pelaporan yang baru, ataukah sistem pelaporan untuk orang pribadi dulu ya, dan nanti nanti badan itu untuk orang pribadi supaya teman-teman tahu nih, nanti kan yang lama kan Maret udah harus pelaporan SPT orang pribadi ya. Betul. Nah sekarang udah akhir Desember nih, harus dipersiapkan nih. Nah apakah ada perubahan nggak dengan NIK jadi NPWP ini nih untuk pelaporan SPT orang pribadi tahun 2025? Jadi gini ya Pak, kalau untuk yang terkait yang peraturan baru ini kan ada namanya Cortex System ya. Iya. Dan itu berlaku di 1 Januari 2025. Dan itu untuk pelaporan di tahun 2026 sebenarnya. Oh. Dan kalau di 2024 itu masih pakai e-form. Jadi masih pakai sistem yang lama ya. Yes, masih lama e-form. Jadi lebih mudah lah ya. Nanti kan nggak mungkin itu langsung. Masih sama seperti yang lalu ya. Masih sama Pak. Oke, jadi teman-teman tahu nih ya, kalau yang pelaporan 2025 masih menggunakan sistem yang lama e-form ya. Jadi sama seperti untuk yang SPT 2024. Nanti 2026 baru sistem Cortex baru. Nah, Cortex itu bisa dijelaskan nggak Pak David? Supaya pendengar juga tahu nih, apa sih Cortex itu dan bedanya apa dengan yang sistem sekarang ini? Di sini kalau yang di Cortex itu setahu saya sih lebih memudahkan WP sama orang pajak ya Pak. Jadi kan ada namanya sistem tuh nggak usah deposit pajak pertama tuh kita bisa menambah, misalnya kita ada bayar pajak nih,
Dan itu bisa, terus kita nggak pakai, nah itu bisa jadi deposit. Jadi kalau kita mau bayar pajak pakai itu bisa. Terus kedua ada buku besarnya, jadi kelihatan tuh kita bayar pajaknya berapa, terus yang deposit berapa, keluarnya berapa, jadi klop, tie up lah intinya kan. Dan untuk semua bukti potong nanti akan terrecord di sana untuk memudahkan. Kalau yang dulu kan di DJP Online tuh nariknya susah, terus pertama itu, kedua banyak beberapa yang bisa kita orang pribadi nih, saya dipotong PT, dan kita minta bukti itu potong tuh sampai kemis-kemis. Artinya ngemis-kemis deh, tolong dong bukti potong kita tolong dikasih. Iya. Karena kalau kita nggak dapat, kita nggak bisa Nggak bisa pakai lapor. itu kan. Nah kita nggak pakai, tapi tiba-tiba kita bertemuan sama orang pajak. Kamu ada bukti potong nih nggak dilaporin. Padahal kita udah minta nih, mohon maaf nih dengan kata kasar, udah kita sampai ngemis. Tolong dong bukti potong kita dikasih. Kadang kita udah dipotong, haknya kita dong boleh minta. Nah itu kadang jadi dilema tuh, makanya semenjak ada koteksi sih mudah-mudahan sih terlaksana dengan benar, dan emang katanya sih udah pasti ada namanya bukti potong tersebut. Iya. Berarti Cortex ini semua transaksi perpajakan kita itu akan terekam di sana. Terekam Pak? Terekam, dan kita bisa dapatkan setiap transaksi perpajakan Betul. kita ya. Jadi kita nggak harus mengemis-ngemis lagi ya Nggak kalau perlu, kita Pak. ke perusahaan yang motong pajak kita. Iya, gitu ya kalau kita ngemis kan, ngomong ayo dong bukti potong meminta kita. bukti potong supaya kita bisa Tolong dong, kreditkan betul. Terus pakai ya. paling benci kita sih kalau misalnya orang accounting masih ada, kalau orang accounting udah resign. Iya. Nah, dipegang orang accounting dulu di mana Pak? Nggak tahu. Tunggu ya Pak, 1 bulan 2 bulan lagi. Ya, itu kan. Wah, ini Iya. jadi pembelajaran yang berharga banget nih. Iya, karena kalau gini, Tika, karena kalau kita sudah mengerti tentang perpajakan, kita akan aware, kita akan peduli tuh dan hal-hal yang begitu ya. Betul. Gitu. Karena itu akan menyangkut ke perpajakan kita nanti. Jangan sampai kita dirugikan secara perpajakan gitu. Padahal kita udah bayar dengan tepat, pajak kita udah dipotong oleh perusahaan, tapi kita disalahkan oleh DJP gitu kan, karena kita nggak punya bukti potong. Karena bukti potong itu salah satu pemicu dari surat temuan pajak itu. Nah, dengan sistem Cortex ini semua sudah masuk di Masuk situ. situ, Pak. Ya. Nah, kalau untuk badan, perbedaannya ada nggak Cortex ini? Kurang lebih sama pribadi sama Pak. Sama ya. Jadi sekarang perusahaan juga nggak harus ngemis-ngemis ya. Kalau Nggak perlu, Pak. perusahaannya dipotong PPh Betul. 23, 2, Betul. segala ya. Semua sudah bisa, Betul, udah bisa. tarik dari ini ya, Cortex itu Cortex ya. system. Yang sekarang ini juga saya udah bisa sih Pak di DJP Online, tapi enak juga sih keluar PDF-nya. Jadi ya sementara mungkin peralihan kali dari yang DJP ke Cortex. Oh. Sebenarnya mereka juga pihak pemerintah dalam hal ini DJP sudah melakukan peningkatan pelayanan ya. Betul, sisi itu ya. Ya kita hargai itulah ya para penonton. Kita hargai mereka juga membuat sistem lebih rapi. Betul. Semua dibuat lebih transparan gitu loh. Betul. Yang ujung-ujungnya mencoba menghindari pertemuan antara wajib pajak dengan pihak ini ya KPP, orang DJP. Nah, ya itulah Tika. Ini Oke, perpajakan ya emang karena nggak semua orang paham Betul. perpajakan, apalagi maksudnya banyak juga pengusaha-pengusaha, terutama pengusaha yang masih UMKM atau UKM, mereka tuh nggak terlalu peduli dengan pajaknya. Tahu-tahu begitu dapat surat cinta, baru terkaget-kaget cari konsultan. Iya betul Pak. Jadi kalau UMKM ini yang penting apa Pak? Dapat cuan, udah dipotong. Dan dia nggak tahu tuh kalau udah dipotong kita harus laporin, dia nggak tahu. Itu yang mereka tuh nggak notice di situ. Teman-teman UMKM harus lebih Lebih notice lah ya, lebih aware lah intinya. Jadi teman-teman milenial yang lagi bangun usaha juga harus belajar nih ya. Betul. Nah tapi Pak, kalau misalkan kita lihat sekarang banyak banget anak muda yang juga flexing gitu, banyak banget anak muda yang bikin usaha baru. Terus tapi cara usahanya tuh di-flexingin terus supaya ningkatin ya awareness dia juga gitu kan, salah satu taktik marketing juga. Tapi itu tuh jadi bumerang sendiri nggak sih buat dia untuk perpajakan juga? Sepanjang yang dilaporkannya benar omsetnya ya tidak sih, tidak masalah. Coba kalau dia laporinnya nggak sesuai pasti jadi pemicu. Apalagi kalau dia sampai pakai endorse ya, endorse Instagram atau TikTokers kan. Nah itu kan pasti kan bayar mereka kan mahal juga kan. Berarti kan omsetnya berarti harus mau nggak mau harus real. Tapi kalau untuk pedagang dalam arti kayak restoran kan pajak daerah ya, kayak kafe itu kan biasa harus, kalau saya sih biasa saranin sih pajak daerah yang terkait kafe dan segala macam itu harus sama dengan yang di pusat. Jadi pajak kafe sekian, pajak pusat harus sama, nggak boleh beda. Kalau sama beda itu biasanya itu bisa tarik-tarikan data biasanya. Iya. Jadi contohnya gini, di Indonesia ini banyak sekali pajak lah ya, sampai Banyak.
banyak sekali. Ada pajak yang bersifat pajak pusat, pemerintah pusat, pajak pemerintah daerah. Contohnya yang daerah itu ya, PBB. 10, PBB, PB 10. Kalau teman-teman bayar di restoran, kan ada 10%. Betul. Itu bukan PPN, itu PB, pajak PB. Itu masuknya ke pajak daerah. Pemda. 10%. Kalau restoran tuh nggak mengenal PPN lah ya. Betul, Pak. Nah, tapi dia mengenal PB. Maka kadang-kadang saya suka lihat tuh di struknya PPN. Wah, salah nih, nggak ngerti nih. Itu sebenarnya bukan PPN. Di struk kan suka ada tuh. Itu bukan PPN, itu PB, itu pajak daerah. Nah, itu masuk ke pemerintah daerah pajaknya. Nah, maka di Indonesia ini banyak sekali pajak antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu loh. Nah, bisa nggak Pak David jelaskan jenis-jenis pajak apa aja sih yang di pemerintah pusat nih, supaya juga masyarakat tahu gitu loh, bahwa PPH aja kan macam-macam ya jenisnya ya. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Ya cobalah kita supaya mengedukasi, ini kan tujuan podcastnya mengedukasi masyarakat supaya mereka mengerti nih di Indonesia nih ada pajak apa aja sih, dari PPH dulu lah. Oke, thank you Pak Dedi atas koreksi. Jadi pertama, jadi kalau yang PPH itu pertama itu kan ada PPH 21 ya. PPH 21 kan terdiri untuk pegawai tetap dan bukan pegawai. Nah, pegawai tetap itu berupanya misal apa sih, kayak gaji, THR itu kan harus dihitung, dipotong lah intinya kan. Terus kalau yang PPH 21 bukan pegawai itu misalnya seperti saya konsultan nih. Saya mengincas ke mana, ke perusahaan. Nah, itu kan saya harus dipotong PPH 21 karena kan saya orang pribadi. Dan yang itu satu lagi ada namanya tuh PPH pasal 23, itu banyak juga tuh jenis-jenis jasanya tuh. Ada yang sewa kendaraan juga ada, itu potong 2%. Mau pribadi maupun badan. Terus kalau PPH 23 terkait jasa itu biasanya lebih ke arah badan. Jadi ketua badan. Tapi kalau ketemu pribadi itu misal kayak jasa catering itu dipotongnya 2%. Nah, kalau yang banyak lagi 23 itu banyak banget, banyak macam, ada yang royalti, bunga, segala macam. Nah, itu benar-benar kita tuh harus ngapalin satu-satu. Makanya pajak Indonesia itu kalau menurut saya sih agak ribet ya, karena apalagi di tipe jenis jasanya itu lebih parah aku bilang. Semua jasa tuh dipajakin. Kayak jasa internet nih, kita kayak pasang internet tuh kita harus potong pajaknya 2%. Terus kayak ada PPH 4 kayak kita sewa tanah bangunan, kita menyewakan, misal kita menyewakan apartemen ke perusahaan, itu dipotong 10%. Terus ada pengalihan AJB, akta jual beli, dan itu penjualnya itu setorin 2,5%. Terus bunga deposito juga kena lagi 20%, tapi yang motong tuh si bank. Untungnya anaknya tentu si bank. Pokoknya banyak deh. Banyak, pada itu tuh banyak. Terus apalagi jasa konstruksi, kita mau renov ini segala macam, bangun segala macam, bayar lagi 4%, 2,65. Aduh. Di Indonesia tuh banyak sekali ini pajak. Nah, makanya kalau bagi perusahaan besar mungkin mereka punya staff yang khusus ngurusin perpajakan. Tapi bagi yang UMKM, UKM, tinggal jadi pilihan bagi mereka. Mau meng-hire orang khusus ngurusin pajak atau pakai simpelnya udah pakai konsultan aja gitu loh. Iya kan? Benar nggak, Fit? Betul, Pak. Kira-kira begitu ya? Betul. Nah, karena perpajakan Indonesia itu cukup rumit gitu loh. Orang kalau yang nggak mengikuti perkembangan perpajakan, waduh, peraturan itu berubah terus. Dan kita dianggap mengerti. Padahal belum tentu kita update gitu. Nah, kenapa perlunya konsultan? Karena selalu update peraturan itu loh. Apalagi yang tahun lalu tuh Bu Sri Mulyani nih, sorry bawa Bu Sri Mulyani nih ya. Waktu yang libur Natal tahun baru tahun 2023 dia mengeluarkan peraturan tuh banyak banget, tapi kita tuh pusing. Waduh, di liburan Natal kok sama tahun baru kok keluarin peraturan pajak, kita buru-buru baca kan, takutnya WP udah terima duluan, kita tanyain, kita bingung. Itu peraturan sampai keluar banyak banget ya Pak Adin waktu itu ya. Nah, ini juga kan ini cerita ya. Saya kan lagi liburan. Pak David ini kan konsultan di perusahaan saya lah. Nah, ngirimin tuh perubahan-perubahan peraturan di akhir tahun ketika saya liburan. Udahlah, Pak David, saya mau liburan dulu. Jangan, waduh ini banyak banget. Tapi kan gimana, saya harus kasih kirim ke Pak Denny kan, Pak ada peraturan baru nih ya, saya kan dalamin dulu nih, maksudnya nanti saya info dulu ke Bapak ada peraturan banyak ya di tahun 2024. Nah, kayaknya sih kemungkinan di 2025 ini nanti ada lagi, nanti di Desember ini nih peraturan barunya akan keluar lagi. Seperti biasa. Kita tunggu aja peraturan tersebut. Jadi harus update terus ya. Harus update. Wah, ini Makanya itu perlunya konsultan gitu loh. Perlu konsultan dan teman-teman yang sobat gemar yang lagi
cari gelar SH dan SE mungkin jadi motivasi juga dia kalau misalkan betul. buat jadi konsultan pajak Iya. juga punya tantangan tersendiri. Ya mungkin buat jadi keluar. pertanyaan juga buat Pak David, Tik. Mengapa belajar sarjana hukum gitu loh? Padahal Sarjana kan hukum, sarjana ekonomi juga. sarjana ekonomi ya. Betul, Kenapa Pak. sih harus belajar sarjana hukum gitu loh? Oh, Karena apa? jujur nih Pak, dalam hukum satu nih saya buat mendalami terkait peraturan perpajakan Nah, bikin bingung kita cara bacanya juga. Kalau orang awam baca kan pasti bingung ini maksudnya apa sih intinya. Nah dengan belajar kuliah hukum ini kita akan tahu nih, oh artinya seperti ini, kita pahami konsepnya seperti apa, dasar-dasarnya seperti itu sih. Jadi belajar hukum itu ya bukan untuk menakuti si orang pajak ya, jadi kita belajar hukum itu harus tahu artinya apa sih, arti tulisan dari peraturan pajak itu. Karena peraturan pajak itu berdasarkan hukum ya. Betul, Kan itu saling kan regulasi kan saling- hukum semua ya. saling Bahasa mengaitkan, hukum lah betul, gitu ya. Pak. Jadi ya, kita cara melihatnya, cara membacanya harus memahami ini ya konteks hukumnya, Konteks hukumnya ini ya. dulu betul. Makanya kenapa kuliah S1-nya S1 dua kali, hukum. S2-nya 2 kali. Master hukum lah ya. S2-nya on proses. Semoga lulus tepat waktu. Amin. Terus juga kan kalau di perpajakan itu orang konsultan pajak belum tentu, kadang-kadang pajak ini ya terjadi sengketa nih, misalnya antara si wajib pajak dengan DJP, sengketa pajak nih, nggak sepakat. Nah mereka tuh boleh ngajukan banding dan keberatan, akhirnya ujung-ujungnya ke pengadilan pajak ya. Nah nggak setiap konsultan pajak boleh ke pengadilan pajak. Betul, Benar nggak? betul, Pak. Betul ya Pak David ya. Nah orang yang boleh ke pengadilan pajak adalah orang yang sudah Punya kuasa hukum pajak. punya kuasa hukumnya kan. Betul. Nah makanya kenapa Harus belajar. biasanya orang pajak dia akan ngambil bidang hukum Betul, supaya dia Pak. bisa beracara di pengadilan pajak. Apalagi kan semenjak putusan MK kemarin tuh katanya tahun berapa 2026 apa 2028 bilang yang beracara itu pengadilan pajak itu di bawah MA kalau nggak salah. Di bawah MA ya. Jadi mau nggak mau terus pada konsultan pajak tuh benar-benar ngambil Harus SH punya sekarang. sarjana hukum ya. Betul. Dan ya puji Tuhan alhamdulillah sih saya udah SH sih. Jadi udah Saya udah aman. MA lagi hampir ya. Terus udah kemarin udah ujian advokat juga, jadi ya udah mau berubah juga saya nggak takut, saya bilang yang penting saya udah mempersiapkan semua Iya. dengan lancar. Nah, itu keren banget nih Sobat Gemar. Jadi harus dipikirin juga nih ya. Jadi Betul. walaupun nggak cuman puas di SE aja, tapi juga harus dilengkapin gitu. Dan kalau bisa Mbak tambah lagi nih, ambillah ujian CA untuk memperdalam akuntansi karena kan saya berkaitan akuntansi dengan pajak dan hukum. Tiga itu. Saya tinggalnya belajar manajemen sudah ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen itu udah pusing. Ditambah akuntan Khusus profesional ya, itu jurusannya. lebih susah sih jujur. Karena orang pajak seorang konsultan pajak itu harus memperdalam ilmu akuntansi dan ilmu hukum. Itu wajib banget. Karena Dan ada ujiannya ya. Ada, Harus Pak. mau jadi konsultan pajak terdaftar tuh ada ujiannya. ada ya? ujian juga. Ada ikatan konsultan pajak Iya, ya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sekarang dipegang sama P2PK. Nah, jadi yang menyelenggarakan ujian itu P2PK untuk konsultan pajak. Dan itu konsultan pajak itu ada tingkatannya. Ada tingkat A, tingkat B, dan tingkat C. Tingkat A itu untuk orang pribadi, tingkat B untuk untuk badan, tingkat C itu untuk PNA. Jadi PNA itu bisa pribadi atau badan. Jadi bisa semua. Iya. Buat orang asing. Betul. Ya. Perusahaan asing. MA kurang lebih lah. Wah, ini sangat penting banget nih ya teman-teman, pembelajaran banget apalagi buat anak-anak muda. Jadi harus ingat tadi harus cek juga di Cortex ya. Terus juga perihal potongan gaji kita gitu ya. Ini kita udah capek-capek kerja gitu. Iya. Tuh jangan sampai nggak aware sama hal-hal yang kayak gitu ya Pak. Betul. Apalagi sekarang DJP tuh baik banget loh menyediakan kalkulator pajak. Jadi bagi karyawan yang udah dipotong pajak nih sama perusahaan bisa dicek bener nggak sih hitungannya. Wah, Jadi memudahkan si WP dan si DJP juga, takutnya dikira ini potong gede banget nih, coba dikasih kalkulator dihitungin, oh iya benar, berarti saling mencocokkan sih intinya. Ya kalau saya sih mengakui lah DJP ini sekarang udah banyak perubahan. Mereka menggunakan teknologi segala dibandingkan tahunan yang lalu ya, 10 tahun yang lalu mereka udah mengalami banyak perubahan gitu loh. Mereka juga meningkatkan profesionalismenya lah ya DJP itu. Saya akui itulah. Nah kemudian juga yang jadi pertanyaan tuh sekarang gini, orang tuh seringkali merasa, saya bayar pajaknya besar gitu loh, ya kan? Karena kan seperti tadi, pada dasarnya tuh orang nggak suka bayar pajak.
Ya. Tapi begitu bayar pajak yang besar, apalagi karyawan yang mau nggak mau kan dipotong oleh perusahaan, terpaksa kan harus dipotong. Nah, banyak yang mengeluh, oh bayar pajaknya besar. Nah, kalau saya sih sebenarnya punya tips gini, kita ubah mindsetnya. Pajak kita nggak bisa menghindar kan? Betul. Kita apalagi dipotong perusahaan, udah misalnya, oh besar, merasa besar gitu loh. Udah ubah mindsetnya kan. Pajak kan kita nggak bisa ubah. Yang kita bisa ubah apa? Mindset kita. Betul, Pak. Kalau pajak kita besar, berarti penghasilan kita jauh lebih besar. Betul. Mau itu nggak gitu. pajaknya kecil? Berarti kan penghasilannya kecil. Kalau saya sih nggak apa-apa, pajak yang besar nggak apa-apa. Berarti penghasilan saya jauh lebih besar dari pajak. Nah, ya benar. Jadi teman-teman nih, kalau bayar pajak besar ya, misalnya kalian karyawan, terus terima form A1 nih setiap tahun kan. Form A1 tuh di situ ada gaji. Oh, pajaknya besar. Bersyukur. Berarti kalian gajinya jauh lebih besar dari pajaknya. Yang kita bisa ubah mindset kita, pemikiran kita. Karena pajak itu kita nggak bisa ubah. Itu udah peraturan. Nah, yang kita bisa ubah mindset kita. Kalau kita bayar pajak besar, misalnya kita bayar pajak 100 juta, berarti penghasilan kita jauh lebih besar. Mau bayar pajak 10 juta, ya berarti penghasilannya lebih kecil. Lebih kecil. Nah, nggak apa-apa, bayar pajak besar nggak apa-apa. Kenapa? Karena penghasilan kita pasti jauh lebih besar gitu loh. Betul banget nih. Dan teman-teman juga harus paham nih kontribusi pajak itu sendiri untuk infrastruktur untuk pembangunan intinya sih. gitu. Dan mungkin Pak David juga bisa sharing kenapa sih teman-teman kita membayar pajak dan apa sih dampaknya untuk kita sendiri juga. Ya untuk dampak buat kita sendiri sih, ya contoh deh kayak kita kayak tol kita kayak sekarang kan ke Jawa kan kemana ya kayak mau kemana sih Surabaya kan udah ada tolnya tuh langsung. Nah itu enak banget sih sekarang tinggal lewat tol aja udah cepet udah nyampe. Dan itu juga kayak pembangunan ke desa-desa kan banyak tuh yang desa-desa yang jalannya masih tanah belum diaspalin. Nah itu kan jadi pajak itu memberikan kontribusi sangat besar sih untuk pedesaan yang nggak punya jalan intinya lah nggak punya listrik jadi kan dari duit pajak disumbang ke mereka. Jadi sebagian besar APBN Indonesia kan dari Dan pajak sekarang. Betul. Dulu waktu tahun 80-an mungkin dari migas kan, dari minyak. Indonesia kan dulu eksportir minyak, penghasilannya APBN-nya berasal sebagian besar dari minyak. Tapi sekarang sebagian besar APBN Indonesia kan pajak ya. Mau nggak mau dituntut warga negara ini ya berkontribusi melalui pajak gitu. Oke, berarti kita juga ikut berkontribusi untuk membangun negara. Iya. Bangga lah kita warga Indonesia, betul. Nah, ini keren banget nih. Tapi nih kita kan kalau misalkan kita lihat nih perubahan ya dari 11% jadi 12% gitu. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan sendiri dari baik itu perusahaan yang besar gitu ataupun UMKM dan mungkin ke kita secara pribadi sendiri untuk membeli. Kalau sekarang kan isunya PPN 12% ini untuk barang-barang mewah gitu kan. Mungkin hal apa aja yang harus kita persiapkan seandainya emang nanti disahkan gitu Pak? Sebenarnya sih udah disahkan sih 12% itu untuk semua jenis PPN. Terus ada yang dibebaskan dan enggak kan. Nah yang dibebaskan itu katanya ada perubahan juga. Oh yang itu perubahan. Nah kita tunggu peraturan dulu deh terkait itu. Dan terkait yang PPN menurut saya sih kan itu kan seperti kayak beli kondominium ya yang harga 5M itu kena PPNBM-nya berapa, terus mobil mewah kapal pesiar tuh kena PPNBM juga kan. Nah itu kalau menurut saya sih kalau di peraturan yang kemarin disebutkan itu kenaikan untuk PPN dan PPN-nya aja sih kalau saya bilang PPNBM tetap sama kayak dulu. Intinya kita kan tunggu dulu aja deh ke tahun ini. Kayaknya sih bentar lagi bakal keluar sih habis Natal. Ini keluarnya setiap akhir tahun. Akhir tahun. Tahun lalu kalau misalnya keluarnya 4 atau 5 ya. Apa kita baca kelabakan. Waduh banyak banget nih. Sebenarnya gini, kalau kenaikan PPN ini ya, kalau dari sisi mungkin perusahaan gini, bisa terjadi gini, mereka tuh punya project yang lintas tahun gitu. Mereka punya project yang lintas tahun, waktu tahun 2024 atau sebelumnya kan menerapkan PPN 11%. Betul. Nah, tiba-tiba nanti begitu penagihan di tahun 2025 PPN kan jadi 12%. Nah, belum tentu si pengguna jasa ini mau dikenakan PPN 12% karena sudah terikat kontrak. Nah, jadi yang akan menanggung 1% itu siapa gitu loh. Nah biasanya ya udah daripada ribet penyedia jasa yang ujungnya udahlah absorb 1%. Jadi mengurangi margin itu udah pasti itu. Iya, besar 1% itu besar loh. Besar. Karena gini lah, contoh ya, misalnya dia punya proyek
1M misalnya. Ya. Dengan PPN 11% kan 110 juta kan. Betul. Nah, sekarang dengan PPN 100 jadi 12% berarti 120 juta. Ada selisih 10 juta. Nah, 10 juta itu kan si yang pengguna jasa nggak mau nanggung. Pokoknya saya bayar 1M plus 110 karena kontraknya dulu segitu. Nah, sedangkan kita sekarang harus bayar 1.120.000.000. Nah, 10 juta siapa ya? Udah daripada ribut, proyeknya berantem, ya udahlah penyedia jasa nanggung. Absorb 10%-nya. Terjadi 1%-nya itu kan jadi 12. Nah, ujung-ujung gitu tuh bagi perusahaan ya, karena saya sering mengalami terutama kontrak-kontrak yang sudah berjalan di tahun sebelumnya. Makanya di tahun 2024 ini kejar dulu supaya bisa ditagih nih supaya nggak inilah jadi beban di tahun 2025 karena kenaikan PPN itu. Betul. Iya, ini satu ilmu yang keren banget. Betul juga ya. Berarti nanti kalau misalnya mau ada perubahan-perubahan lagi kayak gitu, perusahaan juga harus berpikir juga ya. Oh iya. Jadi gimana nih sobat Gembar? Mulai terpikirkan. Ya, yang penting gini. Kalian itu mulai aware, mulai peduli dengan bahwa ada namanya pajak gitu. Karena nanti gini, mungkin kalian saat ini masih kuliah, ya, belum kerja. Belum merasakan dampak dari pajak itu gitu loh, harus bayar pajak apa. Tapi nanti ketika kalian mulai kerja atau mulai punya bisnis, kalian tuh akan mengenal yang namanya pajak, mau nggak mau itu gitu ya. Nah, kalau kalian nggak peduli dengan perpajakan, apalagi nanti punya penghasilan yang besar, ya kalau penghasilan masih kecil oke lah, maksudnya nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi kalau kalian udah punya penghasilan yang besar, punya bisnis yang miliaran atau puluhan miliar bahkan ratusan miliar gitu loh, dampaknya itu besar gitu loh. Ya seperti tadi saya bilang, bisa denda. Dendanya itu bisa membuat kita jadi miskin. Betul, denda itu paling. Misal kayak kemarin contoh nih ya, SKP kita anggaplah kurang bayarnya 1 juta, itu bisa sampai 50 juta loh. Atau 20 juta, 30 lumayan kan bunganya itu. Waduh, kadang kalau kita mau ngajuin penghapusan bisa, tapi belum tentu dia approve. Iya. Nah, itu makanya agak ribet. Kalau pajak daerah lebih enak, kalau ada kayak misalnya kita nggak bayar STNK kan kena denda ya. Tiba-tiba ada program pemerintah daerah, ayo bayar sampai akhir tahun ini, dihapusin langsung otomatis by sistem. Nah ini keren nih Pak David. Tapi kan kita kan yang paham banget tentang pajak, misalnya kayak kita ngambil jurusannya kayak SE atau SH, maksudnya udah pembelajaran tentang perpajakan dan hukum gitu. Tapi misalnya kayak teman-teman sobat Gembar ada yang dari jurusan yang lain yang kayaknya tentang pajak ini tuh masih awam banget gitu. Apa sih hal-hal yang basic banget yang harus kita pahami tentang pajak gitu, dan mungkin itu jadi landasan setelah ini mungkin sobat Gembar langsung riset kira-kira aku harus belajar apa lagi nih. Mungkin lebih kayak mulai searching lah ya di Google, kayak cari artikel mengenai pajak atau di website pajak.co.id juga ada kan, jadi di situ bisa kita pelajarin. Atau kalau mau gampang banget beli buku pajak aja. Kan ada di Gramedia atau gimana pun kan, bukan mau proses Gramedia nih, kan ada buku kuliah, nah itu boleh dipelajarin. Kalau saya saranin sih pakai buku yang punya Prof. Madiasmo. Itu dijabarkan sih terkait subjeknya apa aja. Baca pelan-pelan aja, nanti lama-lama nggak mengerti. Dan sama ini mengenal juga misalnya kalian tuh gini, kalau kalian sebagai cuma karyawan, ya udah maksudnya nggak usah terlalu banyak ini juga kan. Betul. Belajarnya kan. Belajarnya PPh 21 sebagai karyawan. Tarif pajaknya berapa? Benar kan nih perusahaan udah potong sesuai tarif pajak, itu aja. Nah, kalau kalian misalnya punya bisnis. Bisnisnya apa? Ada impor kah? Karena ada pajak impor juga lain. Kalau kalian nggak ada pajak impor, ya nggak usah belajar tentang PPh 26, nggak usah PPN impor, nggak usah lah ya. Belajar aja kalau misalnya punya bisnis. PPh 21 udah pasti itu. Kalau punya karyawan, ya kan, pasti ada urusannya. Terus kalau ada hubungan dengan jasa, belajar PPh 23. Nah, maksudnya gini, kalian mengidentifikasi perusahaan itu hubungan dengan pajaknya apa aja, mungkin gitu ya Pak David. Betul, ya. Pak. Betul, Pak. Karena kalau kalian pelajari itu pusing, terlalu banyak, ya. Jadi kalian sebagai apa dan belajar pajak tuh ya sesuaikan aja. Kalau sebagai karyawan ya udah belajarnya PPh 21. Kecuali kalian emang orang yang mau belajar banyak hal ya, silakan. Tapi untuk tahu tuh memperjelas ya udah sesuaikan aja. Kalau kalian punya usaha, bisnisnya ada ekspor impor, terus
karyawannya ada banyak, terus ada jasa, wah itu udah semua pajak kena. Banyak kena itu. Sepertinya lebih baik kita ke konsultan. Iya betul, refer ke konsultan lebih enak sih. Udah kita harus belajar lagi. Cuma yang bingung tadi pas kita udah bikin rekapin, Pak tagihan pajaknya sekian ya, wah hitungan dari mana nih? Ya udah kita cari satu-satu. Kita ke konsultan. Jadi Nah kita- gini juga saya juga kasih tips nih gini, dalam memilih konsultan pun hati-hati gini, karena dalam tanda petik ya banyak konsultan pajak gue yang dalam tanda petik nakal nih ya, bener ya pada betul, kita betul, sorry nih, sorry tuh saya bahwa banyak juga. Jadi gini, karena klien yang nggak ngerti, wah di dalam tanda petik dimainkan lah gitu ya. Nah tapi gini, saya mereferensikan Pak David ini yang salah satu konsultan yang jujur lah, maksudnya ya yang integritasnya nggak usah diragukan. Iya gitu. betul Pak. Ya gini, Betul, saya Pak. bukan mempromosikan, tapi memang kami juga perusahaan saya kan ada beberapa juga menggunakan jasa konsultan dari Pak David nih. Apa ada, maksudnya jujur gitu loh. Apa yang dikatakannya ya sesuai gitu loh. Kadang-kadang banyak juga, maaf dalam tanda petik tuh konsultan yang bermain lah di situ. Dianggap ini yang nggak ngerti nih kliennya gitu loh. Tapi kalau Pak David ini ya integritasnya baik lah gitu loh. Nah gitu, maka hati-hati juga dalam memilih konsultan. Betul banget. Tapi nih ini kan dari konsultannya gitu. Tapi kalau misalkan dari Pak Denny itu apa aja yang harus dilihat ketika kita memilih konsultan selain mungkin ada rekapan atau seperti apa sih tipsnya kalau misalkan Pak Denny sendiri, kan Pak Denny punya banyak perusahaan. Ya gini, pertama kita secara pribadi ini, secara perusahaan kita harus rapi dulu pembukuan kita. Ya, pembukuan kita rapi. Kenapa kita harus rapi? Supaya kita juga bisa ngontrol. Kita udah melihat bahwa kita sudah comply dengan peraturan perpajakan gitu. Kenapa kita masih perlu konsultan? Untuk mereview pembukuan kita, ya. Apakah benar atau udah benar atau masih ada yang perlu diperbaiki gitu loh. Jadi kalau dari sisi perusahaan saya menyarankan perusahaannya harus benar dulu. Secara akuntansi ya, PSAK-nya benar, pembukuan akuntansinya benar, penjurnalannya benar, laporan keuangannya benar. Nanti tuh ketika kita menggunakan jasa konsultan, itu fungsinya untuk mereview. Kalau bagi saya ya, ada juga kan yang perusahaannya nggak rapi, ya konsultan masuk merapikan, itu ada ya, gitu. Ada. Itu makanya beda-beda. Kalau dari saya, karena perusahaan saya berusaha dari perusahaan ini kita rapih dulu. Benar nggak Pak David? Betul Pak. Ya, Pak. di bawah Mudah konsultan kami Betul, rapi lah ya. Betul. Nah itu rapi dulu. Nah nanti Pak David masuk tuh hanya untuk mereview. Ada yang kurang apa, saya kurang kasih tahu ke apa. Pak Den. Pak Den ini Gitu. misalnya ada kurang ini, tolong diperbaiki ke depannya ya udah. Gitu. Nah ada juga yang berantakan ya, nanti Pak David masuk dibereskan. Rapiin biasanya. Itu lebih rumit ya. Tapi rumit, biasanya saya milih-milih juga nih kliennya dari mana nih, bawaannya siapa, terus dulu sempat nanya juga case-nya seperti apa dulu, kasus yang dulu kayak gimana. Kalau kasus itu terkait kayak bukti permulaan, aduh saya tidak mau pegang deh karena itu unsur pidana. Kalau udah bukber saya nggak mau deh dulu, karena itu bisa nyangkut ke konsultannya. Iya. Karena pajak ini gini, pajak itu ada sanksi ringan sampai sanksi yang berat. Itu berat udah masuk ke kasus pidananya. Pidana itu jadinya. bukber namanya, bukti permulaan. Nah, Bukti itu. bukper gitu. Nah itu udah menjurus ke pidana. gitu loh. Wah, harus hati-hati ya teman-teman. Di situ ada polisinya juga, polisi pajak. Makanya ngeri kalau kata polisi pajak kan tanya-tanyain. Iya, makanya itu. Kalau udah sampai masuk ke situ tuh ya itu bisa membuat orang miskin gitu loh. Betul. Wah, ini keren. Jadi lebih terbuka kan. Ya minimal sekarang nih dengan podcast ini membuat kepedulian lah, awareness kepada anak-anak muda nih, gemar gitu loh ya, bahwa kalian tuh mungkin saat ini belum mengerti atau belum peduli, belum tahu tentang pajak, tapi nanti suatu saat ketika kalian kerja atau punya bisnis udah punya wawasan yang benar lah tentang pajak itu. Jadi Apalagi dengan zaman sekarang kan menggunakan teknologi apa, semua transaksi kita udah itu, kalau ada dasar KTP NIK-nya udah pasti terlacak. Pasti teracak. ini nggak bisa bohong nih. Ya, nggak bisa. Betul. Nah itu perlu hati-hati juga. Terus tapi banyak juga kasus itu kalau misalkan masalah keuangan di anak muda tuh pinjol sekarang. Nah itu
bisa nggak sih kalau misalnya kita pakai kredit kayak gitu itu kena pajak juga gak sih Pak David? Yang penting kita laporin sih. Nah itu kalau kita ngadain pinjaman, biasanya kita minta dimutasinya biasanya sampai Desember. Kita tuh posisi Desember berapa. Ternyata nih penghasilan kita lebih kecil daripada yang pinjem. Biasa kan ditanya sama orang pajak, nih kenapa nih kalau kamu bisa pinjam dengan nilai besar tapi penghasilan kamu kecil. Nah itu alasannya dia kasih argumen. Gini Tik, jadi ya saya tambahkan juga daripada David, laporan kita setiap tahun itu, laporan SPT tahunan, pribadi betul. ya, itu mencantumkan penghasilan kita selama 1 tahun itu. Misalnya 2024 penghasilan kita selama 1 tahun 2024 ini berapa? Pajak yang kita bayar harusnya berapa? Berdasarkan tarif pajak. Pajak yang kita udah bayar berapa? Apakah ada kurang, ada lebih bayar, atau ada pas ya? Nah itu ada. Kemudian ada kita laporkan juga aset kita, asetnya apa aja? Apakah ada rumah, ada mobil, kendaraan, macam-macam lah aset yang dimasukkan aset itu. Harta, ada harta gitu loh. Terus ada juga kewajiban ya, hutang kita. Nah, kemudian juga ada ini ya, utang itu pinjaman ya segala. Nah, nanti jangan sampai gini, orang punya hartanya banyak, penghasilannya sedikit. Pinjamannya nggak ada. Nah, itu akan jadi tanda tanya. Makanya tuh biasanya tuh. Tapi kalau yang sekarang sih Pak, orang pajak meskipun kita nggak masukin pinjaman, dia udah pegang data bank kita tuh. Iya, sekarang kan. Sekarang. Ya anggaplah kita Metode memang baru, nggak punya pinjaman gitu. Kita emang nggak punya pinjaman. Kita nggak ada pinjaman ke bank, ke leasing, kemana kita nol pinjamannya. Nah, tapi harta kita misalnya 100 miliar, penghasilan kita setahun cuma 100 juta gitu loh. Wah Ya. itu. Dari mana itu hartanya 100 miliar? Apakah dari hibah? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, ada nggak hibahnya? Itu akan jadi pertanyaan. Betul Pak. Apakah dari warisan? Ada nggak warisannya? Nah, Jadi itu harus diurus juga administrasinya. Ya? nah, itu harus hati-hati dalam laporan pajak. Oke, keren. Jadi lebih gimana Ya, penonton? ini sebenarnya membuat kita lebih peduli lah ya. Apalagi ini akhir tahun nih. Kita akhir tahun harus mempersiapkan pajak kita. Nanti laporan Maret 2025 itu orang pribadi ya. Kalau badan kan April ya. April, Pak, betul. Nah, kita harus lebih rapi gitu loh. Betul nih. Tapi nggak kerasa loh ngobrol pajak udah mau hampir Iya. 1 jam. Wah, kalau terusin mah detailnya bisa berjam-jam. ya closing statement lah ya dari Iya, dari Pak David sendiri nih mungkin buat anak muda ya. gitu. Terus mungkin juga untuk teman-teman yang lagi Wajib pajak juga. pajak juga ini mungkin buat perusahaan kira-kira apa aja nih yang Pak David bisa bagikan terutama untuk anak muda, mungkin motivasi tentang awareness pajak dan mungkin untuk tips-tips atau hal-hal yang harus diperhatikan sama pelaku usaha gitu. Ya kalau dari saya sih mungkin ya lebih ke arah ya sadar pajak lah, intinya kan pajak itu kan untuk bangun negeri kita juga kan, infrastruktur juga. Kalau bisa ya belajar, jangan sampai kita mengikuti hal yang dulu yang salah kita bawa lagi sampai ke tahun berikutnya. Kalau bisa cut off sampai kapan. Nah saran saya seperti itu, tips saya kalau misalkan kamu nggak ngerti pajak sama sekali nih, kan sekarang zaman udah AI ya, bisa tanya ke ChatGPT tuh pajak ini apa sih, tinggal tanya kan bisa kan, tolong minta pakai promnya, kodenya misal promnya itu mintakan jurnal ilmiahnya apa peraturannya. Nah di ChatGPT akan bisa dikasih tahu, oh ya merefer ini, nah gunakan AI zaman sekarang. Iya, iya. Perhitungan pajak kalau bisa jangan pakai AI, jadi ngitung juga sendiri. Kalau pakai AI takutnya kan Salah ngitung. salah ngitung pas bayar lo kok beda ya. Nah seperti menurut saya sih seperti itu sih. Iya. Bagi zaman sekarang udah AI kan lebih cepat ya. Kalau bisa jangan 100% percaya AI sih kalau menurut saya sih. Tetap ngitung ulang kalau terkait pajak. Kalau untuk perhitungannya untuk Yes betul. awareness-nya Tapi juga. kalau untuk terkait peraturannya boleh coba di Pengetahuannya AI gitu sih. ya. Boleh tanya-tanya di AI, di ChatGPT lah minimal. Jadi itu teman-teman, jadi kita bisa lebih awareness lagi terus memanfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan Betul. kita tentang pajak. Oke nih teman-teman, jadi kita udah paham ya teman-teman kalau misalkan kita harus awareness-nya lebih ditingkatkan lagi ya Pak David tentang Yes, pajak betul. gitu. Jadi manfaatin teknologi buat pengetahuannya teman-teman, buat lebih ya kita jadi lebih paham gitu ya. Nah mungkin dari Pak Denny nih mau closing statement juga tentang pajak dan untuk anak muda juga nih, kira-kira apa nih? Iya. Kalau dari saya sih gini. Sebenarnya kalau saya yang Kristen tuh, di kitab tuh, di Alkitab sudah ditulis
berilah kepada pemerintah apa yang harus kamu beri. Nah, beri kepada pemerintah apa? Ya pajak gitu loh. Jadi kalau maksudnya dalam hal kerohanian pun Tuhan menyuruh kita bayar pajak gitu loh. Jadi walaupun pada dasarnya kita nggak suka bayar pajak, tapi mau nggak mau kita harus bayar pajak gitu. Karena itu apa? Buat pembangunan. Pajak itu kan fungsinya buat pembangunan, saling subsidi silang antara orang bayar pajak, mungkin ada orang punya penghasilan belum bisa bayar pajak. Nah, orang yang bisa bayar pajak ya mensubsidi orang yang belum bisa bayar pajak gitu. Lewat pajaknya dana-dana pembangunan di Indonesia ini kan perlu dana gitu. Nah, jadi saran saya mari kita bijak bayar pajak dengan benar dan tepat gitu loh. Itu aja sih. Wah, keren banget nih. Nah, ini dari Tika gini ya teman-teman, ini banyak banget belajarnya dari Pak David, dari Pak Denny gitu kan. Kalau misalnya kita masih muda nih teman-teman, ayo kita mulai peduli sama hal-hal berkaitan dengan keuangan pribadi, atau mungkin kalau misalnya kita mau mulai berusaha gitu ya, itu harus rapi gitu. Kalau misalnya kita belum paham, kita bisa tanya ChatGPT atau mungkin AI dan lain sebagainya, karena sekarang teknologi itu udah berkembang banget dan kita harus peduli banget mulai dari sekarang. Kalau misalnya udah tanamin prinsip-prinsip yang disiplin tentang keuangan, pasti kedepannya lebih bagus gitu ya. Oke, ini keren banget nih Pak David, terima kasih banyak atas waktunya, udah sharing-sharing sama Sobat Gemar gitu. Dan Pak Denny juga ada sharing tentang pengalamannya ya di perusahaan dan secara pribadi seperti apa. Tapi ada satu quotes yang benar-benar Tika pegang banget dari Pak Denny. Kalau misalkan pajak kita besar, berarti kita harus bersyukur karena penghasilan kita juga. Betul, pasti Mbak Tika, pasti itu. Itu mindset yang harus dipegang teman-teman. Kalau misalkan bayar pajak besar, berarti anggap itu sedekah, dan itu kita udah dikasih rezeki yang jauh lebih pasti banyak. Jauh lebih besar. Karena apa? Pajak kita paling besar di Indonesia itu 35%. Pajak pribadi ya, 35%. Kalau kita sudah bayar pajak sampai miliaran, berarti penghasilan kita tuh udah miliaran. Udah miliaran. Mau nggak bayar pajak 100 juta, berarti penghasilan kita masih ratusan juta. Ya kan? Nah, kalau saya milih bayar pajak miliaran. Oke. Mau bayar pajak. Betul, Pak. Bener. Betul. Gak apa-apa, saya nggak akan mengeluh bayar pajak besar. Kenapa? Karena penghasilan saya jauh lebih besar gitu. Betul. Nah, itu kan masalah mindset ya. Mindset teman-teman. Jadi kita mari berdoa pajak kita berapa. Ya, semoga pajak kita juga besar karena kita penghasilannya besar, bukan karena denda-denda yang lain. Oke deh, aku Kartika Ramadana selaku host juga di kegiatan podcast Gemar Inspirasi kali ini mau pamit undur diri. Jangan lupa teman-teman untuk follow Instagram @generasimasberkarya dan follow juga Instagram founder kita @denny_cbc, karena banyak sekali program inspirasi kebaikan yang kita share. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel YouTube-nya Bapak Denny Widya CBC ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye, thank you.